Yang kelima, saudara, dalam rangka untuk supaya dakwah Islam berkembang, dakwah Islam berkembang, oleh karenanya Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berhubungan baik dengan orang di luar Islam, untuk melakukan kebaikan dengan mereka. Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Subhanallah. Apa Allah kata dalam Al-Quran, saudara? Allah katakan Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam urusan agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi orang-orang kafir yang gak ganggu kita, nggak perangi kita, nggak ngusir kita, orang-orang kafir yang berhubungan baik dengan kita, Allah tidak larang. Silakan untuk kita berbuat baik dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, membangun ekonomi, menjaga keamanan, membangun negara, saudara. Islam tidak pernah melarang itu semua. Bagaimana agama Islam ini bisa menyebar kalau umat Islam eksklusif, nggak mau nyebarin Islam kepada agama lain? Bagaimana kita bisa nyebarin Islam kepada agama lain kalau ngobrol saja dengan mereka kita nggak mau? Bagaimana bisa dakwah? Mau dakwah, ngobrol dong. Mau dakwah, saudara, ajak diskusi dong. Mau mereka masuk Islam, perkenalkan dong agama kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Alhamdulillah. Sudah berapa semua? Berapa lagi? 5 lagi. Jod. Baik, yang keenam, saudara. Dalam rangka supaya dakwah umat Islam mendapat tempat di tengah-tengah orang yang bukan Islam, maka umat Islam diharamkan oleh Allah melakukan kezaliman terhadap siapapun. Karena prinsip Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, la tadzlimun wa la tudzlamun. Kamu tidak boleh menzalimi, sebagaimana kamu juga tidak boleh dizalimi. Jadi kezaliman itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, saudara. Makanya dalam satu hadits qudsi, sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi, bahwasanya Allah berfirman, Allah nyatakan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu sekalian. Fala tadzalamu, oleh karenanya jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Saudara, kalau ini kita pakai, walaupun dia kafir, dia tidak punya salah kepada kita, nggak boleh kita zalimi. Kalau orang Islam menzalimi orang kafir, mana mau orang kafir masuk Islam? Kalau orang Islam suka mengganggu orang kafir, mana mau orang kafir masuk Islam, saudara? Nggak boleh. Kita nggak boleh mengganggu orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak boleh berbuat zalim. Kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh zalim, apalagi terhadap umat Islam, saudara. Haram untuk kita berbuat kezaliman. Nah, makanya saudara, saya ingin ingatkan, sedih kalau kita dengar apa yang terjadi di negeri kita. Kalau ada orang Islam tertentu dituduh sebagai teroris, kemudian ditangkap, tidak ada masalah, silakan tangkap, silakan adili. Kalau tidak terbukti salah, ya bebaskan. Kalau terbukti bersalah, silakan hukum, berikan sanksi hukumnya sesuai dengan kesalahannya. Itulah keadilan dalam Islam. Tapi nggak boleh kita siksa dia, saudara. Dicabut kukunya, dicabut giginya, kemudian dibakar kemaluannya, saudara. Ditores badannya, saudara, dengan pisau atau dengan silet dan lain sebagainya. Haram. Atau disetrum
disetrum saudara, haram. Tidak boleh kita menzalimi orang. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun, kita sedang berperang, kita tangkap dia, nggak boleh kita siksa saudara, nggak boleh disetrum, nggak boleh dicabut kukunya, tidak boleh. Mau hukum mati saja silakan, tapi untuk nyiksa haram. Nah, kalau orang kafir aja nggak boleh disiksa, apalagi umat Islam. Siapa yang mengajarkan oknum-oknum aparat kita yang suka menyiksa orang-orang yang mereka tahan? Haram. Nah, itu ini kita ingatkan sekali lagi saudara. Islam mengharamkan kezaliman. Jangankan kepada saudara muslim kita yang bersalah sekalipun, kepada orang kafir kita perang. Begitu kita tangkap, kita penjara sebagai tawanan, tidak boleh disiksa saudara. Haram. Kafir aja nggak boleh disiksa, apalagi orang Islam, betul? Saya mau tanya, nyabut kuku orang biadab tidak? Biadab tidak? Nyabut gigi orang biadab tidak? Biadab tidak? Menyetrum badan orang biadab tidak? Membakar kemaluan orang biadab tidak? Memasukkan benda tumpul di duburnya biadab tidak? Biadab! Dan itu nggak boleh terjadi di tengah umat Islam, saudara. Islam bukan agama kezaliman. Bukan. Kalau memang ada teroris, setelah diadili terbukti memang dia bersalah, silakan hukum. Mau hukum mati pun tidak apa, karena memang kesalahannya berat. Silakan saudara. Tapi untuk penyiksaan diharamkan dalam Islam. Apalagi orang disiksa disuruh ngaku saudara. Orang dicabut kuku, yang nggak salah juga ngaku salah. Yang nggak nyolong dicabut kuku, iya gua nyolong. Ya ada nggak nyolong juga dia bilang nyolong, betul? Pengakuan dipaksa begitu sah atau tidak? Sah atau tidak? Coba lu nggak nyolong, kuku dicabut, lu mengaku gak? Aku dah gua nggak nyolong juga ngaku nyolong, betul? Nggak boleh. Siap melawan kezaliman? Siap melawan kezaliman? Takbir! Intinya boleh zalim tidak? Kalau umat Islam tidak zalim, nanti orang kafir tertarik, betul? Oh, Islam ternyata tidak zalim, walaupun berbeda agama, kita nggak diperlakukan zalim oleh umat Islam. Subhanallah, insya Allah yang masuk Islam akan banyak, saudara. Itu yang keenam. Yang ketujuh.